Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadliansyah, NRP 21216057 dari kelas 2 D4 Elektronika B, ingin menjelaskan tentang cara untuk membuat desain PID yang benar dan tepat. Cara-cara dalam mendesain PID adalah: pertama, dari soal kita tentukan dulu. Misal ada soal, kita tentukan dulu pertama, cari transfer function yang benar itu seperti apa. Kedua, kita cari pol dominannya. Ketiga, kita cari sitanya. Keempat, kita cari omega n besarnya. Lalu kelima, kita cari persamaan PD-nya. Lalu keenam, kita cari ZC-nya. Ketujuh, kita tentukan alfa dan cari GPID-nya. Lalu kedelapan, kita tentukan KP, KD, dan KI-nya. Lalu terakhir kita gambar desain PID yang tepat untuk sistem kontrol kita yang benar seperti apa. Nah, di dalam sistem kontrol ini kita menemui banyak sebuah istilah. Ada yang namanya overshoot, ada yang namanya cycling time, ada yang namanya peak time, ada yang namanya rise time, ada yang namanya sita, transfer function, terus ada yang namanya sistem ikal terbuka, ada yang namanya sistem ikal tertutup, dan lain sebagainya. Dan teman-teman, dalam PID juga ada yang dinamai KP, KI, KD. Singkatannya sendiri adalah KP sendiri adalah kontrol proporsional, KI sendiri adalah kontrol integral, sedangkan KD sendiri adalah kontrol diferensial. Definisi sendiri, pertama kita mendefinisikan kontrol proporsional KP. KP sendiri itu adalah sebuah satuan yang memiliki keluaran yang sebanding proporsional dengan besarnya sinyal kesalahan. Lalu di dalamnya selisih antara besaran yang diinginkan dengan harga aktualnya. Secara garis besar bisa dibilang kontroler proporsional ini merupakan perkalian antara konstanta proporsional dengan masukan atau inputannya. Lalu selanjutnya KI atau kontrol integral. Kontrol integral di sini adalah kontrol yang berfungsi menghasilkan respon sistem yang memiliki kesalahan keadaan mantap 0. Oke. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu KD, kontrol diferensial. Kontrol diferensial adalah suatu kontrol yang secara perubahannya itu yang mendadak pada inputan masukan controller yang mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan cepat, yang sangat-sangat signifikan dan bisa mempengaruhi kinerja dari sistem kontrol kalian. Tadi saya juga bilang mengenai transfer function atau fungsi transfer. Di sini juga memiliki sebuah definisi, yaitu di mana fungsi transfer adalah suatu hubungan matematis antara input dan output dari komponen dalam sistem kendali kalian. Secara fisik seperti itu. Lalu kita juga menemukan ada istilah overshoot. Istilah overshoot di sini dalam bahasa Indonesia juga ditranslatekan ya adalah melampaui. Yang intinya adalah overshoot sendiri adalah suatu persen overshoot adalah hal yang sudah melampaui dari sistem standarisasi kalian. Ketika kalian itu membuat sebuah sistem kendali, kalian sudah mempunyai standarisasi dia bekerja dengan steady state di kurva berapa. Lalu jika ada sebuah error, berarti itulah yang dinamakan persen overshoot. Artinya adalah beberapa persen berapa kalinya error yang ketika kalian itu akan menuju kepada steady state, menuju kepada rata-rata dari kerja sistem kontrol kalian. Jadi seperti itu. Oke, untuk lanjutannya saya akan menerangkan mengenai
apa saja yang akan kita bahas, yang kita temui tadi istilah-istilahnya. Saya akan membahas sebuah contoh soal yang sangat menarik tentang desain kontrol PID. Oke, simak videonya berikut. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya memiliki soal. Ini adalah gambar dari sistem sistem kontrolnya yang akan kita ubah dari sistem kontrol ini menjadi sebuah sistem kontrol PID. Ini adalah beberapa spesifikasinya, mempunyai persen overshoot 3%, lalu K-nya 101, lalu settling time-nya memiliki 0,53 detik. Lalu untuk mengubah semua ini, saya sudah bicara tadi. Untuk yang pertama adalah kita mencari transfer function-nya dari ini. Apa rumus transfer function sendiri? Rumus transfer function di sini adalah GC sama dengan G per 1 plus GH sama dengan 1 per S plus S1 per 1 plus 1 per S dalam kurung S plus 1 ditambah 14S. Jadi G-nya sendiri adalah ini, G-nya, lalu 14S-nya hanya adalah ini. Lalu sama dengan saya teruskan seper S dalam kurung dikali S plus 1 dikali 14S sama dengan seper S plus S plus 15. Lalu kita balik jadi seperti ini, G1 K per S plus S kali S plus 15 plus K sama dengan K per S kuadrat plus 15S plus K. Jadi ini adalah hasil dari transfer function dari sistem kontrol ini. Lalu untuk selanjutnya, untuk kedua kita mencari pole barunya atau pole dominannya, pole yang baru dari sistem kontrol ini, yaitu rumusnya S kuadrat plus S kuadrat plus 15S plus K. Kita masukkan, lalu S kuadrat plus 15S plus K, K-nya adalah 101, lalu sama dengan 0, kita nolkan. Lalu kita mencari polnya, yaitu rumusnya minus B plus kurang lebih plus min akar B kuadrat minus 4K per 2. Ini hampir sama seperti rumus bukan persamaan diferensial, lebih ke rumus zaman SMK dulu, saya lupa apa. Lalu kita lanjutkan. Minus 15 plus minus dalam kurung akar 5 kuadrat minus 14 dikali minus 15 plus minus akar 15 kuadrat dikurangi 4 dikali 101 dibagi per 2. Hasilnya adalah minus 7,5 plus minus 6,69 J. Lalu pole barunya jadi, ini adalah rumus polenya, sita WN, sita omega N di plus J omega N akar 1 plus S kuadrat. Lalu untuk mencari selanjutnya adalah kita mencari sita dan omega N yang baru, atau bisa dibilang kita mencari sitanya. Ya, kita mencari sitanya. Benar. Kita mencari sitanya. Kita tulis dulu beberapa kriteria yang ada. Percent overshoot masih 0,3%, settling time-nya menjadi 0,57. Pole barunya adalah ini tadi, minus 7,5 plus minus 6,69 J. Ya, lalu kita masukkan omega N kuadrat sama dengan 101, omega N sama dengan akar 101 sama dengan 10,05. Sita omega N sama dengan 7,5, sita sama dengan 7,5 dibagi 10,05 sama dengan 0,75. Ini adalah sitanya. Lalu untuk omega N yang baru, menggunakan rumus TSN sama dengan 4 per sita omega N besar.
TSN nya sendiri sama dengan 0,165 dengan persen overshoot sama dengan 3%. Lalu omega n besarnya sama dengan 4 per 0,75 dikali 0,265 sama dengan 20,12. Ini adalah omega n nya yang baru. Lalu kita lanjutkan lagi lalu untuk selanjutnya kita cari PN sama dengan negatif 7,5 dikali 20,12 plus minus J kali omega N, itu rumusnya. Jadi J kali 20,12 dikali akar 1 minus 0,75 sama dengan negatif 15,09 plus minus 13,31. Jadi ini adalah hasil PN-nya. Lalu kita gambar desain PID-nya seperti ini. K S plus alfa per S, lalu panah kanan S plus ZC, panah kanan lagi GS. Untuk selanjutnya yakni kita menentukan ZC-nya. Oke. Ini adalah rumusnya. Sudut GPD sama dengan sudut dalam kurung S plus ZC plus G. Oke. Negatif 180 derajat, kita lanjutkan. Negatif 180 derajat. Lalu sama dengan sudut S plus ZC plus sudut S minus sudut S plus 15. Lalu sama dengan negatif 180 derajat sama dengan sudut S plus ZC dan untuk minus sudut S plus 15. Lalu selanjutnya minus 180 derajat sama dengan arkes tangan dalam kurung buka 13,31 per ZC minus 15,09 kurung tutup minus kurung buka lagi arkes tangan 13,31 minus 3 arkes tangan 13,31 per minus 15,09 kurung tutup plus arkes tangan kurung buka 13,31 per 15 minus 15,09 kurung tutup. Oke, lalu kita lanjutkan lagi. Minus 180 derajat sama dengan arkes tan dalam kurung 13,31 per ZC minus 15,09 dikurangi 138,59 ditambah 90,39. Jadi 138,59 ditambah 90,39 ini adalah penjumlahan dari arkes tan ini dengan arkes tan ini. Jadi saya singkat saja daripada berlama-lama. Lalu selanjutnya minus 180 derajat sama dengan arkes tangan 13,31 per 2 ZC minus 15,09 kurung tutup minus 228,98. Lalu panah kanan arkes tangan 13,31 per minus 15,09 arkes tangan 13,31 per ZC minus 15,09 sama dengan 48,98. Lalu 13,31 ZC minus 15,09 sama dengan 1,15. Ada perubahan dari arkes tangannya. Lalu ZC minus 15,09 sama dengan 11,57. Berarti tadi 13,31 nya kita kanonkan. Lalu ZC sama dengan hasil akhirnya 26,66. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita menentukan nilai alfanya. Alfa sama dengan 0,1. GPID sama dengan K S plus alfa per S kurung tutup S plus ZC. Lalu sama dengan 101 S plus 0,1 S plus 26,66 per S. Lalu sama dengan 101 S kuadrat plus 26,76 plus 2,666 S kuadrat 101 kali S kuadrat plus 26,79 plus 2,666 per S. Lalu PID itu sama dengan alfanya. PID-nya sama dengan KP. PID-nya ini adalah kriteria-kriterianya. KP sama dengan KP plus KI per R plus KDR. KDR kuadrat plus KPR plus KI per S
lalu KD itu sama dengan K 101 sama KP sama dengan K dalam kurung ZC plus alfa, lalu K-nya 101, ZC-nya 26,6, alfanya 0,1 sama. Lalu kita dapatkan KD K sama dengan 101, KP sama dengan K, ZC plus alfa 101, 26,6 plus 0,1, 2702,76, KI sama dengan K kali ZC kali alfa 269,26. Lalu ini adalah desain control PID-nya. Sekian dan terima kasih.